Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Ghazali dari Teknik Industri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pemasok atau supplier. Yang pertama, supplier merupakan salah satu bagian dari supply yang sangat penting dan pengaruh terhadap kelangsungan proses produksi. Jadi supplier ini apa? Kita mendapatkan barang baku tersebut dari mana, dan itu kan apabila supplier tersebut terganggu, maka proses produksi juga akan terganggu. Yaitu supplier ini sangat penting kinerjanya bagi kelangsungan industri, karena supplier pemasok ini kita tidak boleh sembarangan dalam mencarinya. Kita harus cermat dan tepat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan guna apa keberlangsungan produksi berjalan dengan maksimal. Ya, salah satu metode yang dapat menyelesaikan permasalahan pemasok yaitu AHP atau analytical hyperactive process. Dalam memberikan keputusan untuk menyeleksi pemasok, terdapat banyak-banyak kriteria yang dapat dipertimbangkan selain harga, agar menjadi pengambilan keputusan secara maksimal, dan jika ditinjau dalam menyeleksi dengan beberapa hal kriteria. Apa itu halnya? Nanti kita jelaskan di akhir. Dan menurut SETI 1990 dalam metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturalkan suatu kriteria yang secara hierarkis atau bertingkat dengan memberikan bobot perbandingan kepada setiap kriteria. Yaitu dalam melakukan penyediaan bahan baku diperlukan proses pengadaan yang optimal. Proses pengadaan bahan baku dimulai dari proses pembelian, di mana jika bahan baku tersebut memerlukan adanya pembelian dengan pihak lain, maka proses pembelian menjadi salah satu rangkaian dalam rantai pengadaan. Selanjutnya adalah pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan perolehan suatu barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan atau penggunaan dari perusahaan. Misal, kita memerlukan suatu alat guna untuk melangsungkan proses produksi agar berjalan dengan maksimal. Semisal pada furnitur kita memerlukan bor, alat bubut, bubut kayu, dan yang lainnya. Dan pengadaan menurut Budiarto dalam Eko dan Joko Pratno 2016, jika diimplementasikan secara internasional efisien, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. Adapun tugas dari bagian prosesmen dalam perusahaan adalah menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan terkirim tepat waktu. Tugas-tugas pengadaan barang tidak terbatas hanya pada kegiatan rutin atau pembelian. Selanjutnya adalah pembelian. Pembelian atau ini adalah di mana kita membelikan suatu bahan baku atau alat atau yang lain guna produksi itu terjalan dengan maksimal dan tepat waktu dan efisien. Dalam buku siklus pengadaan barang ini ada 3 cara. Yang pertama sistem kontrak, yang kedua sistem harian, dan bulanan. Yang ketiga adalah pembelian secara kontan. Di mana pembelian secara kontan ini bagiannya semisal pada sebuah hotel pada umumnya menyiapkan uang kas yang jumlahnya tidak terlalu banyak yang disebut dengan kas kecil atau petty cash. Jadi kita membeli secara cash dan itu biasanya yang kontan itu bisa berjalan panjang atau berjalan dengan singkat, tergantung kita membutuhkan lagi atau tidak. Ini salah satu contoh pengadaan rantai pasok dalam pengadaan barang. Pada penelitian Iva Saidudating Tias dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Pembelian Supplier dalam Proses Pengadaan di PT Kertas Padalarang menggunakan metode analisis hiperactive proses atau AHP. Dengan metode pengumpulan data, yang pertama wawancara, kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Dan ini hasil penelitiannya adalah kita dapat menilai atau memilih supplier dari beberapa kriteria. Yang pertama kualitas,
biaya pengiriman, pelayanan, dan pengamanan. Jadi apabila semua kriteria tersebut tercapai, maka akan memudah atau lebih memaksimalkan proses produksi. Dan ini hasilnya yang adalah beberapa level, dan ini ada rumusnya mengapa ada 0,586, 0,40, 0,110. Itu ada rumusnya, nanti yang akan dijelaskan di video-video berikutnya. Dan hasil penelitian adalah berdasarkan hasil pembuatan dari setiap supplier, maka dapat ditemukan supplier terbaik yaitu dengan bobot prioritas 0,380. Jadi itu setiap supplier itu ada batasnya. Jadi hasil yang kita hasil tadi yang dinilai, diproses, dihitung, bobot prioritasnya adalah 0,38, yaitu yang yang paling baik dalam pelayanan, pengamanan, dan lain-lain. Dan ini sumbernya yaitu Jurnal Logistik Bisnis Vol 09 nomor 2 November 2019 di SSN sebagai berikut. Dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.